Masih bersama saya Yuni Nur Ikasari dari KAP Heliantono dan rekan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan arus kas. Kita akan memulai dengan pernyataan pada standar akuntansi keuangan SAK 2 laporan arus kas. Kemudian kita akan mencoba menyusun laporan arus kas. Jadi informasi arus kas bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Kemudian meningkatkan keterbandingan pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan dampak penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi dan pendanaan. Beberapa contoh dari aktivitas operasi: penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa, royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, serta untuk kepentingan karyawan. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis. Pembayaran kas atau penerimaan kembali restitusi pajak penghasilan kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh dari aktivitas investasi, aktivitas perolehan atau penjualan aset tetap, aset tak berwujud, aset jangka panjang lain, instrumen utang, dan instrumen ekuitas entitas lain, kepentingan dalam ventura bersama, future contract, forward contract, option contract, swap contract, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan atau diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Pemberian dan pengembalian uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain juga merupakan contoh dari aktivitas investasi. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan yang kita akan bahas pada slide berikutnya, kecuali arus kas yang dilaporkan atas dasar arus kas neto. Lalu aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Contoh dari aktivitas pendanaan, penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain, penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. Pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Pada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, entitas dapat menggunakan salah satu dari metode berikut, metode langsung. Dengan metode langsung, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Atau metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi pada laporan laba rugi disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, atau accrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi serta pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan di masa lalu atau masa depan. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto. Penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas.
Penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Dan arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan berikut. Penerimaan dan pembayaran sehubungan dengan penerimaan dan pelunasan deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap. Penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Arus kas yang timbul dari transaksi falas dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah falas dengan kurs antara mata uang fungsional dengan mata uang falas pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan falas pada tanggal transaksi arus kas. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan kurs falas bukan merupakan arus kas. Namun dampak perubahan kurs atas kas dan setara kas dalam falas dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari kas dan setara kas. Bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Jumlah bunga yang dibayarkan diungkapkan dalam laporan arus kas, baik yang diakui sebagai beban atau yang dikapitalisasi. Bunga yang dibayarkan serta bunga dividen yang diterima oleh lembaga keuangan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Bunga dan dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Bunga dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas investasi karena merupakan imbal hasil investasi. Pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat diklasifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jadi dapat diidentifikasi secara praktis dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas. Maka diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Jika akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi ventura bersama atau entitas anak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya, maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas hanya pada arus kas yang terjadi antara investor dengan investi. Contoh jumlah dividen dan uang muka yang diterima. Entitas yang melaporkan kepentingannya dalam entitas asosiasi atau ventura dengan menggunakan metode ekuitas memasukkan dalam laporan arus kasnya arus kas atas investasinya pada entitas asosiasi atau ventura bersama serta distribusi dan pembayaran atau penerimaan lain. Perubahan kepemilikan dan kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut secara gabungan sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain selama suatu periode, jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima, bagian dari imbalan yang terdiri dari kas dan setara kas, jumlah kas dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang, jumlah aset dan liabilitas selain kas dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas dan setara kas dikeluarkan dari laporan kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Contoh transaksi non-kas, perolehan aset baik secara kredit maupun melalui sewa pembiayaan.
Akuisisi suatu entitas melalui penerbitan instrumen ekuitas. Konversi utang menjadi ekuitas. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Entitas juga mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta komentar dari manajemen. Ya, sekarang kita masuk pada penyusunan laporan arus kas. Ini adalah bentuk laporan arus kas konsolidasian PT FABC dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan arus kas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi yang disajikan di sini adalah metode langsung. Penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran pajak penghasilan badan. Saya akan memulai dari formula untuk menyusun arus kas. Kita mulai dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian terdapat aset. Aset ini jumlahnya akan sama, seimbang, dengan liabilitas plus ekuitas. Oke. Sehingga kenaikan pada aset adalah pengeluaran kas. Di sini saya tulis formulanya supaya dapat negatif. Saldo awal dikurangi saldo akhir negatif 55 miliar. Penambahan aset 55 miliar, ini adalah pengeluaran yang harus didanai oleh liabilitas ataupun ekuitas. Jadi ada arus kas masuk positif dalam jumlah yang sama. Kenaikan aset terdiri atas kenaikan atau penurunan masing-masing akun pada aset. Begitu juga dengan liabilitas maupun ekuitas. Sehingga jumlah dari seluruh peningkatan atau penurunan masing-masing akun pada laporan posisi keuangan jumlahnya adalah 0. Laporan arus kas akan memaparkan aktivitas yang menghasilkan kenaikan kas dan setara kas sebesar 3,6 miliar. Jadi pada laporan arus kas, seluruh increase-decrease, aset, liabilitas, dan ekuitas itu harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan PSAK untuk menghasilkan nilai increase pada kas dan setara kas sebesar 3,6 miliar. Saya akan memulai dari penjabaran increase-decrease pada saldo laba. Kenaikan pada saldo laba dicadangkan merupakan reklasifikasi dari saldo laba yang belum dicadangkan. Sedangkan saldo laba yang belum dicadangkan bisa kita lihat mutasinya pada laporan perubahan ekuitas yang berisi laba tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, pembagian dividen, dan reklasifikasi ke saldo laba yang dicadangkan tadi. Laba tahun berjalan bukanlah arus kas masuk sehingga dari laporan laba rugi yang terdiri atas pendapatan usaha, beban pokok penjualan, dan beban serta penghasilan lainnya itu harus direkonsiliasi dengan tagihan-tagihan atau piutang usaha maupun biaya-biaya yang sudah dibayar di muka ataupun hutang usaha dan item-item lain laporan posisi keuangan. Sekarang kita masuk ke laporan arus kas. Pada penerimaan dari pelanggan, formulanya adalah pendapatan usaha pada laporan laba rugi dijumlahkan dengan pengaruh dari
kenaikan atau penurunan piutang usaha atau pendapatan diterima di muka. Sedangkan untuk pembayaran kepada pemasok adalah beban pokok penjualan dan beban-beban lain pada laporan laba rugi disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan dari nilai persediaan, biaya dibayar di muka, kemudian dikeluarkan beban yang bukan merupakan arus kas. Contoh, beban penyusutan pada aktiva tetap tidak berwujud, properti investasi. Untuk biaya karyawan dikeluarkan dari beban pokok penjualan ataupun beban lainnya karena dia akan ditampilkan sendiri pada baris pembayaran kepada karyawan. Jadi pembayaran kepada pegawai, formulanya adalah beban pegawai untuk pembayaran kepada karyawan terdiri atas beban pegawai, yaitu beban gaji dan tunjangan, pembayaran liabilitas imbalan pasca kerja, PPh 21 terkait kedua hal tersebut, dan penyesuaian atas kenaikan ataupun penurunan pada biaya gaji yang masih harus dibayar. Kemudian untuk pembayaran pajak penghasilan badan, formulanya adalah pajak kini pada laporan laba rugi. Sampai di sini kita sudah memasukkan item pada laporan laba rugi, yaitu pendapatan usaha, beban pokok penjualan, beban distribusi dan administrasi, beserta increase-decrease-nya pada neraca, piutang usaha, dan pendapatan diterima di muka, beserta akun penyesuai untuk pembayaran kepada pemasok maupun biaya karyawan. Biaya dibayar di muka, utang usaha. Untuk pos pembayaran pajak penghasilan, formulanya adalah beban pajak ini disesuaikan dengan jumlah yang masih terhutang dan saldo tahun lalu yang dibayarkan pada tahun ini, sehingga kita masukkan increase-decrease-nya. Bila ada hutang cicilan PPh 25, itu juga akan menyesuaikan nilai dari pembayaran pajak penghasilan badan. Selanjutnya untuk aktivitas investasi. Terdapat aktivitas pembelian aset tetap. Kita akan break kenaikan pada aset tetap sebesar 47 M terdiri atas penyusutan dan penambahan serta pengurangan aset tetap. Pengurangan aset tetap di sini terjadi karena penjualan aset tetap. Karena pada laporan laba rugi telah dikeluarkan biaya penyusutan yang non-kas atas aset tetap, atas aset tak berwujud, dan atas properti investasi, maka dari neraca pun kita mengeluarkan angka penyusutan tersebut dari mutasi. Jadi ingat, dari beban administrasi dikeluarkan, maka dari laporan posisi keuangan juga harus dikeluarkan agar efeknya 0. Sehingga kita hanya akan memasukkan pada laporan cash flow penambahan, kecuali bila penambahan ini didanai oleh hutang lain-lain, maka dia harus dikeluarkan dari laporan arus kas karena tidak mencerminkan aktivitas arus kas keluar karena masih berhutang. Pada contoh di sini saya asumsi bahwa penambahan seluruhnya merupakan penambahan kas. Sehingga pada laporan arus kas, pengeluaran untuk pembelian aset tetap adalah sebesar 48 miliar. Untuk nilai buku dari aset tetap yang dijual, ditambah dengan penghasilan lain-lain yang merupakan laba hasil penjualan aset tetap, merupakan arus kas masuk dan disajikan sebagai penerimaan penjualan aset tetap. Formula yang sama untuk perolehan aset tak berwujud, pembelian properti investasi.
Kemudian terdapat arus kas masuk atas pelunasan piutang lain-lain disajikan sebagai aktivitas investasi. Lalu ada penerimaan penghasilan bunga 1,7 miliar disajikan sebagai penerimaan penghasilan bunga bila ada piutang atas bunga yang terdapat pada tagihan di laporan posisi keuangan, maka harus disesuaikan dari laporan arus kas. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, terdapat penerimaan dari penerbitan saham biasa sebesar 16 miliar, sebesar 7,5 miliar merupakan modal saham, kemudian 8 miliarnya itu adalah tambahan modal disetor, selisih antara nilai nominal dengan jumlah yang dapat diterima. Jadi jumlah yang dapat diterima keseluruhan dari penerbitan saham biasa adalah 16 miliar. Kemudian ada pembayaran dividen kas kepada pemilik induk perusahaan sebesar 1,2 miliar. Pelepasan saham treasury 7,9 miliar. Di sini. Jadi untuk aktivitas pendanaan, rinciannya bisa diperoleh dari laporan perubahan ekuitas dan increase-decrease liabilitas. Ini tadi ekuitas, di atas adalah liabilitas. Seperti ini, penerbitan obligasi bisa dilihat terdapat kenaikan hutang obligasi. Penerimaannya sebesar 7,7 miliar. Kemudian penerimaan dari pinjaman bank. Pada laporan posisi keuangan, hutang bank jangka pendek ditambah hutang bank jangka panjang. Total decrease pada hutang bank sebesar 13 miliar. Dirinci seperti ini. Cash flow-nya adalah terdapat penerimaan utang pada tahun 2019 2 miliar, kemudian terdapat pembayaran hutang sebesar 15 miliar. Disajikan pada laporan arus kas gross, tidak di net. Baik, jadi kuncinya dalam membuat laporan arus kas adalah seluruh increase-decrease diuraikan untuk dikelompokkan agar laporan arus kas menyajikan aktivitas kas keluar dan kas masuk sesuai dengan ketentuan pada SAK 2 yang sudah kita bahas sebelumnya. Baiklah, sampai di sini paparan tentang laporan arus kas yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan di komen pada kolom komentar. Insya Allah saya bisa membantu menjelaskan. Terima kasih, salam.